pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Elman Pratama Silaban dengan NIM 0302 1382 227112 dari kelas P Palembang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komponen alat ventilasi dalam tambang. Untuk yang pertama yaitu apa aja komponen dalam ventilasi dari suatu tambang bawah tanah. Itu ada 8 ya. Pertama ada dak, kipas atau fan anemometer, manometer, pitot sling psikometer, portable ventilator, dan regulator. Langsung saja pembahasan pertama yaitu ada dak. Karena dak ini ada saluran atau pipa yang digunakan untuk mengarahkan air udara dari tambang bawah tanah. Dak ini juga biasanya terbuat dari bahan fleksibel seperti PVC atau kain khusus yang terbuat dari material seperti logam atau fiberglass. Nah, untuk fungsi-fungsi dak itu banyak, terdiri dari mengalirkan udara segar, mengeluarkan udara kotor, meningkatkan efisiensi ventilasi, mendukung keselamatan kerja, serta mengontrol suhu dan kelembapan udara. Kedua itu ada kipas atau fan. Kipas atau fan ini alat mekanis yang digunakan untuk menggerakkan udara ke dalam dan keluar dari tambang, memastikan suplai udara segar dan pembuangan udara kotor. Nah, untuk kipas ini juga merupakan bagian penting dari sistem ventilasi, terutama di tambang bawah tanah yang memiliki keterbatasan sirkulasi udara alami. Kipas ini juga berfungsi untuk mengganti udara dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Nah, fungsi kipas atau fan juga terdiri dari beberapa macam, yaitu ada mensuplai udara segar, mengeluarkan udara kotor, mengontrol arah aliran udara, mengurangi konsentrasi gas berbahaya, meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta membantu pendinginan dari tambang itu sendiri. Lalu ketiga yaitu ada fan anemometer. Nah, fan anemometer ini suatu alat yang digunakan untuk mengatur kecepatan aliran udara dalam sistem ventilasi tambang. Alat ini juga mempunyai baling-baling atau fan yang berputar saat terkena aliran udara, dan putaran ini dikonversi menjadi angka kecepatan udara dalam satuan seperti meter per detik atau meter per second atau kaki per menit atau fpm. Nah, fungsi dari fan anemometer ini juga banyak. Yang pertama yaitu ada mengukur kecepatan aliran udara. Yang kedua yaitu ada menilai efektivitas dari sistem ventilasi itu sendiri. Ketiga itu mendeteksi area dengan sirkulasi udara buruk. Yang keempat menjaga keselamatan para pekerja. Yang kelima yaitu memonitoring perubahan dalam ventilasi. Lalu selanjutnya itu ada manometer. Yang mana manometer ini alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara dalam sistem ventilasi tambang. Alat ini juga bekerja berdasarkan prinsip perbedaan tekanan, di mana tekanan udara dalam tambang itu dibandingkan dengan tekanan atmosfer atau tekanan di bagian lain dari suatu bagian ventilasi. Nah, fungsi manometer juga terdiri dari satu, mengukur perbedaan tekanan udara, yang kedua, menentukan efisiensi sistem ventilasi, yang ketiga, mendeteksi kebocoran atau hambatan udara, yang keempat, menjaga keseimbangan aliran udara, serta memantau tekanan di area yang berisiko. Lalu selanjutnya yaitu ada pitotup. Mana pitotup ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara dalam sistem ventilasi tambang berdasarkan perbedaan tekanan total dan tekanan statis. Nah, alat ini juga bekerja pada prinsip tekanan dinamis, yang dimana jika udara yang bergerak masuk ke dalam tampung dan menghasilkan perbedaan tekanan yang kemudian dikonversi menjadi kecepatan aliran udara. Nah, fungsi dari pitotup ini juga banyak. Yang pertama yaitu ada mengukur kecepatan aliran udara, menilai efisiensi sistem ventilasi, mengukur tekanan total dan tekanan statis, yang keempat memantau kondisi aliran udara di area berbahaya, serta mengkalibrasi serta vertifikasi alat pengukuran yang lain. Lalu selanjutnya itu ada sling psikometer, yang mana itu sling psikometer ini adalah alat untuk mengukur kelembapan dari relatif udara yang bekerja dalam sistem ventilasi tambang. Alat ini juga terdiri dari dua termometer. Yang pertama adalah termometer kering dan termometer basah. Alat ini juga digunakan dengan cara diputar atau seling untuk memungkinkan sirkulasi udara yang baik di sekitar sensor sehingga menghasilkan pembacaan yang akurat. Nah, untuk fungsi dari sling psikometer ini banyak. Pertama yaitu mengukur kelembapan di udara. Kedua, menentukan tingkat kenyamanan dan keselamatan para pekerja. Yang ketiga itu mengevaluasi efisiensi ventilasi. Yang keempat mencegah kondensasi dan korosi. Kelima adalah mengontrol debu di tambang. Selanjutnya itu ada portable ventilation booster. Nah, yang mana portable ventilation atau booster ini adalah kipas tambahan yang digunakan dalam sistem ventilasi tambang. Nah, untuk mengarahkan aliran udara di area tertentu, terutama di jalur ventilasi yang panjang memiliki hambatan besar. Nah, alat ini bersifat portable sehingga dapat dipindahkan sesuai kebutuhan di dalam tambang itu sendiri.
Nah, untuk fungsi portable vision ventilator atau booster ini meningkatkan aliran udara di area kerja, membantu pengeluaran udara kotor, meningkatkan efisiensi dari ventilasi. Yang keempat, mengurangi risiko akumulasi gas berbahaya, menjaga suhu dan kelembapan di tambang, serta fleksibel dan mudah dipindahkan. Selanjutnya yaitu ada regulator. Nah, di mana regulator ini alat atau perangkat yang digunakan untuk mengontrol, membatasi, atau juga mengarahkan aliran udara dalam sistem ventilasi tambang bawah tanah. Nah, regulator ini biasanya berupa panel atau pintu yang mempunyai sekat, dapat disesuaikan untuk mengatur jumlah udara yang melewati suatu jalur ventilasi tertentu. Nah, untuk fungsi regulator itu sendiri ada beberapa banyak. Yang pertama adalah mengatur distribusi udara, kedua itu mengontrol tekanan dan kecepatan udara, yang ketiga itu ada membantu mengarahkan aliran udara, keempat mencegah udara kembali atau recirculation, kelima ada meningkatkan efisiensi kerja ventilasi, yang keenam menjaga keselamatan para pekerja. Baiklah, sekian mungkin penjelasan komponen alat ventilasi dari saya. Jika terdapat salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, siang, dan malam.